bulan dapat menempuh mengitari bumi sebanyak 12 kali. Dari situ. Genap sini. Nanti perhitungannya dalam kalender. Ya, jadi artinya dari mana kok 12? Ya percaya aja. Ya bukan begitu maksudnya. Ini kita sudah yakin 12 bulan. Ya, cuma kan kita sebagai orang yang punya akal dari mana gitu. Perangkan. Inilah fungsinya dari tafsir ilmi. Makanya ini logikanya. Jadi pada waktu bulan bumi mengitari matahari, itu 1 tahun 365 itu bulan pun 12 kali berputar. Swing, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Baik lagi. Dan seterusnya begitu. Ya, 12 kali. Ini maksud saya. Ini orbit bulan bumi, saya di sini. Nah, ini adalah putaran bulannya. Ini bulan sabit, bulan baru, bulan sabit. Nah, ini kan separuh. Ini kan posisi di sini nih. Matahari di sini, posisi di sini, sedang oposisi. Ini bulan namanya bulan purnama di sini. Ya. Coba sekarang dicek Bapak Ibu kalau langit sedang cerah. Sekarang tanggal berapa Ramadan? 4 atau 5? Perhatikan di atas. 5. Bulannya kayak masih sabit atau sudah separuh? Perkiraan. Sabit atau sudah separuh? Si sabit. Sabit. Nanti separuhnya tanggal berapa kira-kira? Ya, 14-15 Ramadan. Nah, satu kali putaran kan sini 29 atau 30. Maka ini kan tanggal 15. Dibagi 2 aja. Berarti sekitar tanggal 7 tanggal 8. Ya, nanti Bapak Ibu lihat ya, Ibu buktikan. Sekarang masih sabit betul. Tapi jangan malam-malam, harus sudah buka menjelang Isya, bulan sabitnya kelihatan. Karena akan cepat turun, akan cepat terbenam. Ya. Nah, kalau ini jam tengah 9, jam 9 baru muncul. Sekarang kalender Komariah. Nah, ini kan harus tahu kalender Komariah. Usia Rasulullah itu sebenarnya 60 tahun dalam perhitungan Samsiah ya. Kalau Komariahnya beliau Kanjeng Nabi itu 63 kan. Nah, mungkin 60 tahun. Kalender Komariah. Kali Komariah ini menggunakan waktu bulan sinodik ya. 29 hari, 12 jam, 40 menit ya, detik. Jadi kalau kita patokannya itu 29 hari, makanya bulan itu 29 atau 30, 29, 30. Hanya isi itu aja ya. Pembulatannya tidak diperhitungkan ke bawah ya. Dihitung ke bawah. Jadi setiap bulan terbuang 44 menit 33 detik ya. Atau 12 jam sebenarnya 12. Iya enggak 20 jam. Kemudian jadi dalam setahun terbuang 12 kali 40 menit 3 detik sama dengan 8 jam 48 menit 36 detik. Dan dalam waktu 30 tahun akan berkurang terbuang 10 hari 22 jam 38 menit. Hampir sama dengan 11 hari. Untuk menghindari pembengkakan di 60 tahun, 90 tahun dan seterusnya, maka ditentukan 11 tahun kabisat itu rentangnya 30 tahun. Tahun kabisatnya lama 355, sedangkan tahun biasanya 354. Makanya bulan Komariah lebih cepat 11 hari sebenarnya, lebih cepat 11 hari daripada bulan Samsiah atau bulan Miladiah atau bulan Masehi. Makanya kita Ramadan selalu maju kan, April, Maret ya, kemarin Maret, April, besok lagi April, Februari dan seterusnya. Nanti kita ketemu lagi Lebaran pada bulan Desember misalnya. Seperti itu ya. Nah, penentuan tahun kabisat Komariah mudah caranya begini ya. Jadi tabel berikut adalah angka yang dikurung. Ini adalah perhitungan untuk kabisat ya. Jadi untuk kabisat bulan Komariah tiap bulan dihitung, jadi kalibrasinya tuh tiap saat. Ya, jika sisa perhitungan dikurung nih sisa perhitungan dikurung, maka jatuh tahun kabisat. Sedangkan jika tidak dikurung disebut tahun biasa. Contoh 1442 Hijriah, apakah kabisat? Nah ini tuh. Nah ternyata dikurung Pak. 1442 dibagi 30 itu 48, sisanya 2. Ya. Nah 2 ternyata terkurung nih. Di tahun 1442 adalah kabisat dengan jumlah hari 355.
betul nggak 355? Ya, tahun biasanya kan 354 ya, maka bisa 355. Sedangkan tahun Samsiah, saya tidak akan menjelaskan ini ceritanya banyak ya. Pokoknya yang perlu Bapak ketahui itu bahwa gini, bulan pertama di bulan Masehi itu bukan bulan Januari, tetapi ingat ya. Jadi itu pertama kalinya kalender Masehi itu mengadopsikan itu digitalnya gitu. Bisa di mana ditempatkannya? Di bulan Februari ya, itu sampai 30 kan nggak ada. Dia masih bulan sisa gitu. Bulan akhir ya kan 21 Juni semuanya. Jadi Januari kan 31 Februari kan 28 atau 29 bahkan 28 kan rata-rata 28 jadi tanggal pertama kali tanggal masih itu bulan Maret gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang merayakan tahun baru pada bulan 1 Januari ya salah gitu, harusnya tahun 1 Maret itu kalau mau ada. Dan 1 Maret pun tidak tepat juga sekarang. Harusnya tanggal 21 Maret. Itu tahun baru awalnya. Itu adalah titik Aries. Titik Aries itu berada di Katulistiwa awalnya. Gitu. Jadi banyak yang apa namanya? Jadi memang banyak perubahan sih sebenarnya, banyak perubahan. Ya. Martius, Aprilius, Masius, Junius, Quintilis, Sextilis dan seterusnya. Ya. Nah, Februari, masing-masing bulan memiliki jumlah 30 hari kecuali Februari memiliki dan ini saya nanti tinggal dibaca aja Bapak Ibu. Saya ingin langsung ke sini. Nah, setelah orang-orang Romawi meluk agama Kristen, kalender Julian masih dipergunakan gitu ya. Jadi pejabat tinggi kepausan Romawi yaitu Dinius Exius pada tahun 572 tahun Julian ya bermaksud menetapkan kalender yang disesuaikan dengan jadwal ibadah Kristen. Nah, Dinos menetapkan Yesus lahir 47 Julian ya. Jadi Dionysius menetapkan Yesus lahir pada tahun 47 Julian dan sejak itu tahun 47 Julian adalah 1 Anno Domino AD atau tahun Masehi kan itu. Kalender Masehi memakai ukuran 365 25 hari ya 6 jam ya sebenarnya. Dan setiap 4 tahun dianggap kabisat. Anda tidak tahu ya. Adanya tahun kabisat adalah untuk menggenapkan jumlah hari yang kelebihan 6 jam setiap tahun. Namun demikian, tetap saja akan berlebih 11 menit 14 detik setiap tahun. Jadi ini ada kesalahan yang terus dijadikan penyesuaian sebenarnya. Nah ini sebenarnya perhitungan Masehinya. Jadi periode tahun tropis, ya tahun tropik itu 365 hari, 5 jam 45 menit. Ada 2 tahun yang digunakan yaitu tropik dan sinodik harusnya sinodik. Tahun siderik lamanya 365 hari, 6 jam 9 menit 10 detik. Nah, kalau misalnya ingin belajar kenapa perbedaan harus ada waktu lain ya. Jadi lebihnya itu 6 jam kali 4 tahun. Nah, 6 jam. Nah, itu berarti kan 24 jam tuh sama dengan 1 hari. Makanya kelebihannya itu ditempatkan di tahun kabisat. Pokoknya tahun yang habis dibagi 4 itu disebut tahun kabisat dan Februari 29 hari. Kelebihan 9 menit tambah 10 detik itu kalau dikalikan 4 tahun itu 3 hari. Masukkan kabisat. Jadi kalau misalnya ada tahun kemudian habis dibagi 400, habis nih, itu tahun kabisat juga. Nah, selebihnya nanti dikabisatkan juga gitu di tahun-tahun abad ya. Tahun 2000 kemarin tuh tahun abad. Itu pun kabisat juga. Jadi untuk penyesuaian. Kalau di tahun Komariah itu akan selalu tepat karena pokoknya tadi perhitungannya lebih ini dikurung kan agak susah nantinya. Agak susah. Manakah waktu tentang Ramadan
Ramadan menggunakan tahun Komariah, dan sedangkan musim kita menggunakan tahun Samsiah atau tahun matahari. Ramadan tidak selamanya pada musim panas, tetapi juga bisa jadi musim dingin dan seterusnya. Oleh karena itu, rujukan bahwa musim Ramadan adalah rujukan ke musim gitu, saya agak ragu-ragu, makanya tidak perlu diragu karena saya tidak bisa berargumentasi secara saya panasnya itu bukan panas matahari gitu, tapi panasnya suhu tubuh kita itu karena sedang membakar lemak atau panas segala macam, kan bisa juga gitu kan maknanya gitu ya. Wallahu alam, seperti itu ya. Silakan moderator, barangkali ada pertanyaan. Ya, terima saudara narasumber Bapak Dr. Ahmad Yani. Jika ada pertanyaan dari yang lain silahkan. Tapi ada titipan pertanyaan nih Pak Dokter dari chat peserta kita, Baca aja. yaitu dari Bapak Wahyu. Iya. Pertanyaannya sebagai berikut, di masyarakat saat Idul Fitri ada yang melihat kondisi di Saudi Arabia yang biasanya Idul Fitrinya lebih awal. Itu bisa terjadi seperti itu, seperti apa gitu? Mangga Pak Dokter. Nah, kalau ini harus menggunakan dalilnya itu harus menggunakan berlakunya hukum itu di tempat jadi kita tidak bisa, kalau saya mungkin yang lain berpendapat yang lain. Jadi kalau misalnya saya di Bandung, saya buka di Bandung dong. Kalau saya di Surabaya, maka buka saum saya di Surabaya. Saya nggak bisa menggunakan waktu Surabaya untuk saya. Saya juga tidak bisa menggunakan waktu saya untuk waktu Arab Saudi untuk saya. Oleh karena itu, Lebaran pun segala macam harus menggunakan Ru'yatul Hilal yang ada di sini. Nah, kita punya patokan kok. Sudah ada tetapkan, ada di Pelabuhan Ratu, ada di segala macam itu. Makanya perlunya Ru'yatul Hilal itu perlu juga menurut saya untuk bisa meyakinkan bahwa waktunya tepat. Dan ini Bapak Ibu, kalau kita ingin detail lagi, Bapak Ibu jangan menggunakan, harusnya MUI atau siapa gitu ya. Memang harus ada kajian. Kalau Bapak Ibu berada di lantai 1, itu waktu puasa itu lebih lama. Lebih cepat. Tapi kalau misalnya ada sebuah bangunannya tinggi nih, ya sampai 75 lantai, maka kita akan bisa melihat matahari itu agak lebih lama, ya. Kalau misalnya kita berada di sana harusnya lebih lama, karena dia akan melihat matahari terbenam itu akan ada bertambah waktu. Oleh karena itu, nanti kalau di Bandung, walaupun sama-sama ya, Bandung tuh segaris ya dengan ini tentang segaris ya. Ini saya lempar dulu ya. Kan di radio sering dikatakan, selamat berbuka puasa bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Itu salah. Salah itu. Nggak ngerti dia. Ya. Kalau sekitarnya itu kan Cianjur sekitarnya, Garut sekitarnya, Sumedang sekitarnya. Padahal waktu itu berbeda. Harusnya yang benar adalah selamat berbuka puasa bagi masyarakat Bandung dan segaris meridiannya. Baru benar. Jadi segaris meridian itu baru yang sama dengan Bandung, yang buka puasanya gitu. Nah, terkait dengan yang tadi, terkait dengan tingginya ketinggian, Bandung itu 700. Nggak bisa kita menggunakan waktu berbukanya dengan yang di Pangandaran atau misalnya di Subang yang dataran rendah. Nggak bisa. Bandung harus agak lebih lama harusnya. Cuma di kita hanya menggunakan waktu ya rata-rata begitu ya, rata-rata. Makanya saya agak ragu kalau misalnya di Bandung khusus untuk keluarga saya nanti dulu gitu. Ini bukanya jam berapa? Sebentar aja agak dilamakan begitu. Karena kita berada di ketinggian 700 meter di Bandung ini. Begitu kalau saya gitu istihadnya begitu. Nah, tadi pendapat yang tadi saya sudah jawab ya, bahwa penentuan waktu ibadah adalah di tempatnya, bukan menggunakan tempat yang di tempat orang lain, gitu aja. Baik, terima kasih jawabannya Pak Dokter. Itu pertanyaan dari Pak Wahyu tadi ya. Jika ada pertanyaan dari yang lain, mangga dipersilahkan. Sekaligus kalau ada
yang ingin disampaikan oleh Pak Momon? Silakan Pak Momon. Terima kasih. Jadi saya tadinya kan tidak percaya ke ru'yah, saya percayanya ke hisab. Jadi hisab itu matematis ya, sains. Jadi Iya, tinggal dihitung sebenarnya walaupun 0,5 secara matematik sebenarnya sudah bergeser gitu, si matahari sudah Iya. beralih gitu. Iya. Itu secara matematis begitu. Jadi kalau 0,0 oke, belum beralih hari, tapi kalau sudah Iya. 0,5 sebenarnya sudah beralih. Tapi dengan penjelasan seperti ini saya menyadarinya itu bahwa berarti benar bahwa Komariah itu harus ada ru'yah karena Iya. penyesuaian kabisatnya tiap bulan kan gitu ya. Iya. Ketangkep saya seperti itu Kang Yan. Iya. Jadi kita misalnya kalau Rasulullah kan sederhana mikirnya belum kelihatan ya dilengkapi sempurnakan 30, kalau sudah kelihatan ya berubah ganti. Itu kan seolah-olah daripada penyesuaian per 4 tahun atau per abad ya sekarang sajalah berubah kan begitu ya. Jadi saya memandang bahwa Rasulullah sudah strategis banget untuk mengatakan bahwa daripada ngitung-ngitung per tahun atau per 4 tahun kalau kabisat. Jadi Islam itu kabisatnya adalah per bulan gitu kan. Diru'yah kan gitu. Diamati. Itu satu Kang. Jadi saya terima kasih nih. Jadi sadar bahwa ru'yah itu menjadi penting gitu, bukan hanya hisab. Kalau hisab kan di plat ya Kang, tinggal dihitung dari sekarang sebenarnya lebaran tahun 10 tahun yang akan datang bisa dihitung. Iya. Nah, yang kedua Kang, pertanyaan saya itu adalah kalau misalnya berbuka itu adalah di tempatnya pada posisi dengan garis meridian yang sama, kan kasus Rasulullah itu kan begini, pada waktu itu kan mau ada peralihan Ramadan juga, kemudian yang lain mengatakan, "Sudah kelihatan ru'yah belum?" "Belum." Kemudian datang ujuk-ujuk ada sahabat, "Ya Rasul, saya melihat hilal," gitu. "Benarkah?" Disumpah tuh si sahabat itu, "Oh, kamu sudah melihat hilal." Nah, kemudian okelah disepakati berarti besok adalah 1 Ramadan. Nah, maksud saya itu berarti kan di situ sebenarnya administratif, bukan hanya meridian saja gitu loh. Dengan kata lain kalau misalnya Bandung di Lembang dengan Bandung di Cipadung ya dianggap satu administratif. Nah, bahasa sederhana yang lainnya, istilah meridian itu bisa nggak ada zona berapa meter sih sehingga kita dianggap satu meridian? Begitu Kang. Terima kasih. Nah, itu yang belum ditentukan. Makanya untuk di kita kesepakatan ya antara Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia itu berkesepakatan karena memang satu rumpun, satu mendekat gitu ya. Seperti itu. Nah, itu belum dikaji lebih jauh itu, Pak. Apakah nanti lebih dari 15 derajat atau berapa? Karena untuk itu kan sebenarnya terkait dengan hilal sebenarnya ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan, bisa jadi di tempat di Sumatera itu sudah terlihat hilal. Tapi di tempat yang lain misalnya itu belum terlihat misalnya. Itu kan bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Oleh karena itu penetapan rujukan tempat hilalnya itu di mana itu juga harus diperhitungkan sebenarnya. Nah, baru setelah itu ada sisi politis memang ya, politis artinya memang harus ada rata-rata juga supaya tidak, ini untuk kemaslahatan maksudnya, untuk kemaslahatan lebih diutamakan ya daripada kita jadi bentrok atau jadi saling membuli gitu ya. Itu juga kesatuan umat jadi pecah gitu. Oleh karena itu MUI menurut saya sangat bijak untuk bisa menetapkan dua lah, lebih aman, lebih dua gitu. Kalaupun misalnya sekarang ada yang lebih kurang dua, kemudian itu ada klarifikasi kan, langsung klarifikasi bahwa kami menggunakan hisab dan ini tinggi bulan memang belum sampai ke 2 derajat, tetapi kami meyakini ini sudah masuk pada tanggal 1. Tapi sekarang sudah mulai bagus, Pak Maman. Bangsa Indonesia sudah mulai bagus gitu untuk menyadari itu. Nah, termasuk tadi Kang, menanggapi tadi misalnya tentang yang orang yang ada di lantai 1 dengan orang yang ada di lantai 37 ya. Orang di lantai 1 pasti buka puasanya jauh lebih lama. Itu bisa difahami manakala 0,5 dijadikan standar ru'yah kan begitu. Tapi kalau standar ru'yahnya misalnya 2, berarti sebenarnya antara yang lantai atas dengan lantai bawah terakomodir dengan rata-rata itu Kang. Jadi kalau memang 0,5 pasti tuh yang namanya di lantai 37 lebih dulu gitu kan, karena dia langsung bisa melihat 0,5. Sementara yang di bawah kan belum lihat apa-apa gitu. Jadi kelihatannya sih angka 0,2 adalah
apa ya, jalan tengah ya gitu kelihatannya itu Iya, untuk iya. membaca bahwa ru'yah ini pantas disebut peralihan yang nyata gitu ya, yang ru'yah bukan hanya soal hisab. Terima kasih Kang penjelasannya, menarik menurut saya. Baik, terima kasih Kang Momon. Ada yang lainnya yang ingin bertanya? Mangga silahkan. Boleh buka mic atau lewat chat juga dipersilahkan. Ini Pak Indra mohon sedikit. Ya, mangga, Ya, mangga. Pak Indra. Pak Dokter Punten tadi menyampaikan bahwa dalam 1 tahun itu waktu akan terbuang ya 8 jam 48 menit 3 detik Ya. itu Pak ya. Betul seperti itu Pak tadi? Iya, berapa tuh? Pokoknya ada yang terbuang lah gitulah. Iya, iya silakan. Sehingga akan mengakibatkan ya. Apa? Bisa dilanjut Pak? Ini Silakan. sebetulnya tadi agak sehingga akan mengakibatkan tergesernya bulan gitu. Kalau dulu misalkan bulan Ramadan pada bulan Juli ya, sekarang bergeser pada bulan April. Nah, mohon penjelasan sedikit lagi. Tadi suaranya agak hilang gitu. Pergeseran bulan Ramadan yang dulu bulan Juli, sekarang bulan April sudah mulai Ramadan. Ya. Mohon penjelasan lagi Pak. Ini Kang Saiful ini jawabannya. Jadi kalau kita menggunakan kalender Komariah itu 1 tahunnya itu hanya 354. Ya. Sedangkan yang tahun Masehi itu kan 365 ya. Jadi kurang aja 365 dikurangi 354 kan selisihnya 11 hari. Ya. Nah, artinya bulan Komariah lebih cepat 11 hari daripada bulan Samsiah. Bulan Komariah atau bulan Hijriah lebih cepat waktunya, perhitungannya lebih cepat ya 354 daripada bulan Masehi. Oleh karena itu akan selalu maju gitu maksudnya. 11 hari biasanya kan. Sekarang nanti bulan apa nih? Bulan kemarin bulan tanggal berapa kita saum? Tanggal 13, Pak. 13, berarti nanti di tahun yang akan datang kita masih bulan Maret, tetapi di awal mungkin tanggal 1, tanggal 32. Tahun yang akan datang, tahun 2023, itu akan masuk ke bulan Februari kita saumnya. Jawabannya tadi, jadi karena bulan Hijriah itu jumlah waktunya itu lebih cepat 354 gitu. Nah, itu aja jawabannya. Ya bisa ya sudah. Kelebihan tadi jangan disangkut pautkan. Jadi memang tiap sistem kalender itu beda-beda. Nah, kalau kita di Jawa itu seperti bulan Suro, bulan itu biasanya perpaduan. Bulan Jawa itu sebenarnya mengambil kalender Komariah ya, kalender bulan. Tapi diadopsi dengan istilah mereka gitu. Karena hari pun beda-beda kan. Kita punya hari itu kan, hari di Indonesia itu menggunakan Arab sebenarnya. Jadi bukan hari Minggu awalnya. Hari Minggu itu hari penyembahan sebenarnya, Minggu. Yang kita kenal tuh hari Ahad. Hari Ahad, hari ke-1. Hari Senin, Isnin, Senin. Salasa kan, Salasatun itu kan 3, itu hari Selasa. Arba'ah, Rebo gitu. Kamis jadi Kemis gitu kan. Jumat beda lagi. Sabat, Sabtu. Nah itu sebenarnya menggunakan kata. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris beda lagi. Sunday, sun itu matahari, day itu hari penyembahan matahari. Sunday, Monday itu penyembahan bulan. Jadi memang dari awalnya gini aja, setiap kalender itu memiliki diciptakan ya, terutama digunakan untuk ibadah sebenarnya kalender itu. Kecuali kalau pegawai negeri digunakan untuk gajian. Seperti Cina menggunakan dia selain kalender Komariah juga kalender Samsiah digabung. Dia menghitung dengan 4 juga sebenarnya. Makanya ada sio-sio itu kan. Sio itu lahir dari perhitungan itu. Ya.
Kalender Maya juga ada, kalender juga India juga ada, gitu ya. Babilonia juga ada. Nah, yang paling umum kita menggunakan Komariah atau Samsiah, gitu. Nah, Jawa harinya juga bukan 7 harinya. Mereka punya 5 harinya. Kliwon, Wage, Pahing, dan seterusnya kan. Legi, itu hari-hari sebenarnya. Jadi 5. Satu hari itu 5. Kalau kita menggunakan 7, rata-rata 7. Cuma yang belum bisa jawab ada pertanyaan ke saya, kapan kita mulainya bahwa ini hari Sabtu? Kapan dia siapa sih yang menetapkannya bahwa hari ini hari Sabtu gitu? Kemarin hari Jumat. Aduh, saya nggak bisa jawab. Jadi gimana dia memang sejak dulunya begini? Ya jangan-jangan gini katanya Pak Yani. Ini bukan hari Jumat, ya. Kita Jumatan hari apa ini? Ya hari Jumat. Dari mana? Ya itu kan berarti kan ada semacam paleo astronominya sejak awal bahwa hari ini adalah hari Sabtu, kemarin hari Jumat. Dan sejak zaman Rasulullah pun sudah ditetapkan pada waktu itu hari Jumat yang terus berputar gitu. Kecuali kalau kita semua tidur semua nih alam dunia tidur semua, tiba-tiba bangun, kita bingung nih hari apa, mungkin juga bisa susah misalkan. Ini kan sudah ada ininya, ada sejarahnya gitu bahwa hari ini hari Sabtu. Itu mah berdebat apa, gurauan aja. Silakan barangkali ada yang lain. Gitu kan cara ini jawabnya. Mangga. Yang waktu sampai jam 3 ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 menit ini. Iya, siap. Baik, kalau tidak ada karena waktu 10 menit lagi akan berakhir. Karena tadi ada masalah sedikit di audio sinyal Pak Momon. Maka saya beri kesempatan kepada Kang Momon untuk menjadi penutup acara pada hari ini.